Bu Henny dan Bu Celis. Miliuner kota Tresno, Jenderal Bintang 9 dan Selir. Akhirnya, aku berhasil bawa ketiga kakakku ke puncak kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Grup Sharidan yang kubangun dari awal sekarang mendominasi kota Tresno. Akhirnya, aku nggak kecewakan kebaikan ketiga kakakku yang selamatkan aku 20 tahun lalu. 10 tahun perjuangan buat capai puncak. Prestasi yang patut diapresiasi. Hari yang istimewa seperti ini nggak lengkap tanpa bersulang bersama. Dik, ayo bersulang. Sepuluh tahun ini, aku sibuk dukung kakak-kakakku. Sampai nggak sadar aku abaikan Sheila yang selamatkan aku. Nikah sama aku. Dan mengandung anakku. Sampai-sampai orang tuanya kira aku ini cuma kurir. Sekarang grup Sharidan sudah ada di puncak. Saatnya aku kasih tahu Sheila identitas asliku, kembalikan kehormatan dia, dan janjikan masa depan bergelimang harta. Sayangnya, aku rasa kamu nggak bakal punya kesempatan buat lakukan itu. Sayangnya, aku rasa kamu nggak bakal punya kesempatan buat lakukan itu. Ini gedung punya keluarga Sharidan. Orang asing nggak diizinkan masuk. Siapa yang izinkan kamu naik ke sini? Kalau dibandingkan, justru kamu yang sebenarnya orang asing. Kakak, itu adik kandung kami yang hilang beberapa tahun lalu. Sekaligus penerus masa depan keluarga Sharidan. Sementara kamu cuma anak yatim yang kami temukan dan besarkan. Kalian racuni minumanku. Kenapa? Aku sudah baik banget sama kalian. Apa kalian tega hianati aku? Sekarang, keluarga Sharidan itu keluarga terhormat. Bukan buat orang asing kayak kamu. Kamu nggak pantas ada di sini. Aku nggak pantas. Apa kalian lupa? Semua yang kalian punya sekarang, semua kemegahan keluarga Sharidan, itu hasil dari yang aku kasih ke kalian. Semua kejayaan yang kalian rayakan, sekarang itu hadiah dari aku. Apa kalian benaran sudah lupa? Adik, cepat ke sini. Iya, aku bakal ke sana. Ini Nadi Naga Agung. Aku bagi jadi 3, masing-masing buat kakak-kakakku. Dengan terima jimat ini, kalian akan dilimpahi keberuntungan dan bisa capai puncak tertinggi. Lewat tusukan ini, mulai kira keluarga Sharidan nggak ada hubungan apa-apa lagi sama kamu. Kak Ratna, Lewat tusukan ini, mulai sekarang hubungan kami bertiga sama kamu benar-benar putus. Lewat tusukan ini, itu balasan atas 10 tahun kami tampung kamu. Naga Sakti sudah muncul. Ketua sedang bermasalah. Ini akan ubah tatanan dunia. Ketua lagi bangkit kembali dari kehancuran. Perintahkan semua pasukan buat lindungi beliau. baik. Bagus. Sangat bagus. Aku nggak sangka. Kalian picik banget. Pakai mata manusia biasa. Kalian nggak kenali naga sejati. Aku bisa bawa keluarga Sharidan ke puncak kejayaan. Tapi aku juga bisa hancurkan kalian selamanya. Sekarang, kalau aku nggak mati, hari di mana aku kembali,
akan jadi hari kehancuran keluarga Sheridan. Banyak bacot. Tadi langit cerah, kenapa tiba-tiba mendung? Kayaknya bakal hujan badai. Ah, peduli apa sama itu? Bukannya Kenzo sudah bilang, hari ini dia akan lamar Sheila di hotel dan kasih kejutan buat dia. Ayo, kita cepat masuk. Ayah, Ibu, aku sudah kenal Kenzo 10 tahun. Akhirnya kami bisa sampai ke tahap ini. Baik dalam miskin atau kaya, aku cuma mau hidup sama dia selamanya. Sampai rambut memutih bersama. Kenzo. Sheila, maafkan aku. Cakra, lihat Kenzo. Pastikan dia benar-benar empty. Siapapun yang berani halangi. Lu saja. 3 hari lagi hari upacara penobatanmu yang diadakan keluarga Sheridan. Mertuaku, Pak Cipto juga bakal datang. Gak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tenang saja. Aku akan pastikan dia tewas dan gak bisa hidup lagi. Berita jantungnya 50. Tekanan darah terus turun. Adrenalin 1 miligram. Suntikan intravenous cepat. Adrenalin 1 miligram siap. Siap disuntikan. Dokter. Pasien alami luka yang sangat parah. Biaya perawatan ini paling nggak lebih dari 1 miliar. Lagi pula, belum tentu dia bakal sadar lagi. Saya sarankan kalian menyerah saja. 1 miliar lebih? Aduh, dari mana kami punya uang sebanyak itu? Kenzo, tenang. Aku akan selamatkan kamu. Aku dan anak kita akan terus tunggu kamu sampai kamu sadar lagi. Anak bodoh, dia sudah koma begini. Dia cuma bakal jadi bebanmu seumur hidup. Ayah, Ibu, maaf, aku nggak berbakti. Aku sudah putuskan buat sama Kenzo. Apapun yang terjadi, aku bakal selamatkan dia. Dasar anak gak tahu diuntung. Kenapa aku sampai punya anak perempuan kayak kamu ya? Oke, kalau kamu suka Kenzo, ya sudah, hidup saja sama dia. Kami gak mau ikut campur lagi. Ayo, kita pergi. Kenzo, aku sudah kenakan cincinmu. Mulai detik ini, aku istrimu. Dokter. Kenapa, Dok? Kamu pingsan karena anemia. Untung ada orang baik yang bawa kamu ke sini. Kalau enggak, bisa bahayakan kamu dan bayimu. Aku sarankan kamu menyerah saja. Demi obati Kenzo, orang tuamu sudah jual rumah dan punya utang besar. Selain itu, kamu sekarang juga lagi hamil. Kalau begini terus aku khawatir kamu.
nggak akan bertahan sampai dia sadar. Nyawamu dan bayimu terancam. Kenzo, kapan kamu akan sadar? Aku hampir nggak kuat lagi. Sheila, cepat. Ada masalah besar. Ayahmu hampir pukuli sampai empty. Cepat lihat sana. Pak Cakra, aku benar-benar nggak tahu Kenzo ada di mana. Hentikan. Apa hakmu pukul ayahku? Aku? Karena aku punya 3 kakak hebat. Kakak pertama, orang terkaya di kota Tresno. Kakak keduaku, Jenderal Perang Bintang 9 Ordonaga. Kakak ketiga aku menantu Pak Cipto Ditarka. Karena 3 kakakku ini, mereka punya uang, kekuasaan, dan pengaruh. Jadi, buat orang rendahan kayak kalian, kalau aku mau tindas, aku bebas lakukan suka hati. Pak Cakra, aku benar-benar nggak tahu Kenzo ada di mana. Orang tua sih, Lan. Sudah begini, kamu masih pura-pura nggak tahu. Mau aku bikin kamu yoyo? Jangan pukul ayahku. Sheila. Kenzo. Sheila, kamu benar-benar kejam ya. Wanita hamil pun gak kamu biarkan. Aduh, gawat. Aku tendang perut wanita hamil. Kakak, ini bagaimana ya? Aku takut banget. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk ke aku. Masyarakat kelas bawah kayak begitu. Meski empty, memang pantas. Cuma tenang sekali saja, kenapa ribet? Kalau adikku senang itu sudah cukup. Hamil saja kan? Ditenang kali, ya nggak apa-apa. Kalau mati kita bayar kompensasi. Keluarga kita punya banyak uang. Ayah, Orang tua Silan, dengar ya. Aku punya 3 kakak. Mereka semua punya uang. Aku tendang anakmu. Terus kenapa? Hah? ayah, Kalian mau apa? lepaskan aku. Orang tua Silan, aku mau lihat. Yang lebih kuat itu mulutmu. Atau perut anakmu. Pak Cakra, aku mohon. Lepaskan anakku. Aku tahu. Jangan. Bagaimana sekarang? Orang tua Silan. Sekarang baru teringat di mana, Kenzo? Aku nggak tahu. Jangan. Jangan. Ah, Aku ketua Ordonaga, dikenal dan dihormati banyak bangsa. Adipati Cipto, miliarder dunia, dan Dewa Perang Feni itu para pengikutku. Enggak kusangka, kali ini aku dapat berkah di balik bencana. Aku enggak cuma selamat, tapi juga lampaui batas kekuatanku. Hiluaria Sharidan, bersiaplah terima amarahku. hebat. Yang mulia ketua, Anda sudah sadar. Selamat datang kembali ketua. Selamat datang kembali, ketua. Feni, suruh orang siapkan 3 hadiah. Buat 3 saudari keluarga Sharidan. Baik. Sheila, kali ini aku janji akan kasih kamu hidup mewah. Aku akan buat kamu dihormati dan jadi wanita paling bahagia di dunia ini. Ketua, Bu Sheila dalam bahaya. Tiadap, keluarga Sheridan, aku akan binasakan kalian. Pak Cakra, kami benar-benar nggak tahu. Kenzo di mana? Kamu mau pukul atau maki? Biar karisaka aku. Jangan sakiti anakku. Anakku sudah cukup menderita. Di perutnya masih ada anak yang belum lahir. Anak itu nggak salah apa-apa. Aku mohon, tolong aku mohon. Hah, orang tua Silan, aku sudah cek rekaman CCTV hotel. Kamu sekeluarga yang bawa Kenzo pergi. Kalau kamu nggak kasih tahu di mana Kenzo, bukan cuma kamu yang empty, bayi dalam perut anakmu juga akan mati. Kalian semua bakal mati.
Katakan, di mana Kenzo? Aku benar-benar nggak tahu. Jangan, jangan. Jangan sakiti anakku. Jangan sakiti anakku. Orang tua Silan, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Katakan di mana Kenzo? Kalau enggak, aku bakal tunjukkan ke kamu. Apa itu yang namanya buka dan keluarkan isi perut. Aku bilang. Ayah, Jangan pedulikan aku. jangan bilang apa-apa. Kenzo nggak boleh kenapa-kenapa. Ayah, jangan bilang apa-apa. Ayah, jangan bilang. Kalian berdua memang pasangan yang penuh cinta. Ya, gini deh. Aku bakal bantu kalian tetap bersama. Kamu mati aja. Maafkan aku, Kenzo. Aku bahkan nggak bisa. Selamatkan darah terakhirmu. Jingan, berhenti. Anakku, bangun. Siapa suruh kamu tindas mertuaku? Siapa suruh kamu usik istriku? Siapa suruh kamu ganggu anakku? Kamu tindas orang tua yang sakit. Kamu benar-benar pantang empty. Kenzo, berhenti. Kenzo, coba kamu usik adikku lagi. Kalian, 3 saudari, apa kalian akan bela orang yang gak berperasaan kayak dia? Jingan, mereka bertiga itu saudari kandungku. Mereka gak peduli sama aku. Apa mereka bakal peduli sama kamu? Kamu datang tepat waktu. Cameron, saudaraku ini gak berhasil habisi kamu. Sekarang, aku yang bakal habisi kamu. Kamu pantas. Aku ini pewaris grup Sharidan. 3 saudariku itu lebih kuat dari siapapun. Jangan bilang kamu. Seluruh keluargamu pun gak ada artinya buat kami. Kenzo, lepaskan adikku. Kalau kamu masih berani sakiti dia, jangan salahkan kami. Sekarang aku bergerak. Apa yang bisa kalian lakukan ke aku? Kak, tolong selamatkan aku. Kenzo. Ketiga perempuan itu cuma pecundang. Jangankan selamatkan kamu. Mereka saja kesulitan. Bagaimana bisa bantu? Aku sudah bilang, waktu aku kembali. Hari itu juga keluarga Sharidan akan hancur. Aku akan bunuh kalian dulu. Baru habis itu Nuh Cakra. Kak, jangan kasih kesempatan si pengecut ini. Nuh saja pecundang ini. Kenzo, beraninya kamu hancurkan upacara Sharidan, sakiti adikku, dan tantang kami, kamu pasti empty. Dapat hidup lagi habis hampir mati, harusnya sembunyi. Kayak tikus, malah berani tantang kami. Eldoria's Prime Minister? Sekalipun Raja datang, gak akan ada yang bisa selamatkan kamu. Pengawal, tangkap Kenzo. Sejak kapan kamu jadi skuad ini? Bukan karena aku yang kuat banget, tapi karena kalian terlalu lemah. Aku sudah bilang, hari ini, kalian semua harus mati. Ini wilayah keluarga Sharidan. Kamu nggak punya hak buat seenaknya di sini. Injak kalian itu semudah injak seekor semut. Tapi sebelum Nuh kalian, aku akan kasih 4 hadiah. Hadiah? Kenzo, kamu jangan-jangan mau kasih hadiah supaya bisa rayu kami semua buat tampung kamu? Hari ini upacara pewarisan keluarga besar Sharidan. Tapi Kenzo datang bawa kotak abu. Ini jelas mencoreng acara ini. Benar-benar si El. Kalau keluarga Sharidan nggak singkirkan Kenzo sekarang, wibawa keluarga ke depan bisa hancur berantakan. Kenzo, apa maksudmu? Berani-beraninya kamu bawa benda. Saya begitu ke acara besar keluarga Sharidan. Apa kamu beneran kira kami nggak berani bunuh aku di depan umum? Kenapa? Apa hadiah yang aku kasih salah? Aku buat kamu kaya raya di kota Tresno, tapi kamu malah racuni minumanku. Bukannya itu pantas dihukum MT? Aku selamatkan kamu dari tumpukan mayat di medan perang sebanyak 3 kali, tapi kamu tusuk aku tanpa belas kasihan. Bukannya itu pantas dihukum MT? Aku bantu kamu lompat tinggi, jadikan kamu menantu Adipati Cipto, tapi kamu malah melenyapkan aku. Bukannya itu pantas dihukum MT? Dan kamu, binatang buas, kamu tendang mertuaku, lukai istriku. Kamu pantas binasa. Diam, Kenzo.
Kesuksesan yang kami capai saat ini murni hasil kerja keras kami sendiri. Gak ada hubungannya sama sekali sama kamu. Jangan sembarangan fitnah kami. Benar, kamu kumape kundangi yang gak punya pencapaian apa-apa. Apa yang bisa kamu kasih buat dukung kesuksesan kami? Kalau kamu terus jelekan kami, jangan salahkan kami. Kalau kami lupakan hubungan persaudaraan dan kasar sama kamu. Sekarang aku nggak punya hubungan baik sama keluarga Sheridan. Kumada tuh. Hari ini kalian harus empty. Harus MV? Cuma kamu. Kamu pikir kamu masih Kenzo yang dulu? Keluar dari keluarga Sheridan. Kamu bukan apa-apa. Kamu cuma pecundang dari lapisan bawah masyarakat. Hancurkan kamu itu semudah. Hancurkan sekorannya. Aku sudah bilang, aku bisa bawa grup Sheridan ke puncak kejayaan. Aku juga bisa jatuhkan. Aku akan buat kalian hancur lebur dan gak bisa bangkit lagi. Siapa yang izinkan kamu bicara begitu? Kamu cuma parasit yang hidup. Tergantung sama kami. Bagaimana kamu jatuhkan kami dari grup Sheridan? Benar, kami berdiri di sini. Coba jatuhkan grup Sheridan, lihat siapa yang bakal hancur lebur dan gak bisa bangkit lagi. Baik, sekarang aku akan tunjukkan siapa yang sebenarnya kalian hadapi. Anakku. Kenzo, ini buruk. Sheila kehilangan banyak darah, harus cepat ke rumah sakit. Ayah, jangan khawatir. Bawa Sheila ke rumah sakit dulu. Aku akan utus dokter terbaik buat rawat Sheila. Oke. Siapa yang izinkan kalian pergi? Hah? B, jangan! Berani-beraninya kamu tendang istriku. Aku akan ambil nyawamu. Kenzo, jangan! Tenang, Kenzo! Jangan sakiti orang lain. Ya Kenzo, kita nggak bisa cari masalah sama grup Sheridan. Kita sudah susah payah selamatkan kamu. Kamu nggak boleh buat masalah lagi. Ayah, Sheila, tenang saja. Lenyapkan dia. Semudah mem. Nuh seekor semut. Sheila! Tolong, selamatkan anak kita. Sheila, jangan khawatir. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Ayo, kita pergi. Tanpa perintahku, gak ada seorang pun yang boleh biarkan ibu hamil itu keluar. Cakra, aku peringatkan kamu, cepat buka pintu itu. Kalau enggak, semua orang akan empty. Sebelumnya kamu cuma berhasil lukai aku karena serang aku diam-diam. Sekarang, aku sudah siap. Coba hajar aku lagi. Bagus. Kalau kalian memang mau empty, aku akan kabulkan. Kenzo, jangan gegabah. Kamu itu tulang punggung keluarga kita. Kita nggak boleh bikin masalah lagi. Kalau nggak, bagaimana Sheila dan anak kalian bertahan hidup? Pak Cakra, aku mohon. Tolong buka pintunya. Anakku sebentar lagi melahirkan. Dia harus segera ke rumah sakit. Wah, kebetulan banget. Aku belum pernah lihat orang melahirkan. Anakmu mau melahirkan, kan? Kenapa nggak melahirkan di sini aja? Di depan kita semua. Bagaimana? Kalian mau lihat pertunjukan langsung orang melahirkan? Hahaha, bagus. Melahirkan itu seru. Aku belum pernah lihat juga. Begini deh. Aku kasih 10.000, kamu kasih pertunjukan melahirkan di sini. Aku kasih 20.000 kalau kamu bisa melahirkan di sini. Aku tambah 20.000 lagi. Kenapa cuma bengong? Cepat lahirkan. Kalian kok gak investasi dulu? Karena adikku kelihatan tertarik banget. Aku sebagai kakaknya bakal sponsori juga. Ini 100.000. Dia semua bisa lihat. Ratna, kamu pikir punya uang bisa seenaknya? Benar banget. Punya uang bisa ancam orang lemah kayak kamu. Punya uang juga berarti bisa suruh istrimu melahirkan di tempat. Kamu bisa apa? Oke. Aku akan buat kamu kehilangan semuanya. Aku mau lihat kamu apa masih seenaknya lagi. Dalam 3 menit, aku bakal bikin grup Sheridan bangkrut. Hancurkan nama baik Ratna. Bikin grup Sheridan bangkrut. Aku takut banget. Aku mohon, cepat bikin grup Sheridan bangkrut, cepat bawa uangmu ke sini dan tampar kami pakai uang itu. Tadi kamu arogan banget kan? Kenapa nggak angkat teleponmu sekarang? Bu Ratna ini gawat. Ada masalah besar. Perusahaan kita disegel. Pihak perpajakan dan perdagangan. Apa? Bank-bank dalam negeri secara serentak blokir semua transaksi grup Sheridan. Mereka juga tuntut pengembalian pinjaman puluhan triliun. Rekanan bisnis grup Sheridan umumkan pembatalan kerjasama. Semua eksekutif perusahaan undur diri. Saham grup Sheridan anjlok sampai titik rendah. Hancur. Grup Sheridan benar-benar hancur.
Seluruh kerja keras puluhan tahun ini lenyap begitu saja. Kok bisa begini? Kok bisa? Kenzo, ini ulahmu kan? Dia itu Kuma Pak Lazic yang jual nama keluarga kita. Buat tipu orang-orang. Gak mungkin dia punya kemampuan sebesar ini. Gak mungkin. Iya, Kak. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Fakta yang jelas, terpampang di depan mata. Masih juga nggak percaya? Jadi, benar ini perbuatanmu? Aku sudah bilang, aku bisa bawa grup Syaridan ke puncak. Aku juga bisa hancurkan itu. Sekarang kalian percaya atau enggak? Aku bilang ke grup Syaridan, berjaya karena aku. Kalian percaya atau enggak? Sekarang, istriku akan pergi. Aku mau lihat siapa yang berani hentikan aku. Ayah, ayo cepat bawa Sheila ke rumah sakit. Sekarang juga, oke. Kenzo, berhenti di situ. Aku sudah tahu semuanya. Kamu memang nggak tahu balas budi. Kayak serigala berbulu domba. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Dulu, kami percaya sama kamu. Kami biarkan kamu bantu kelola perusahaan. Tapi kamu malah manfaatkan kesempatan itu buat simpan aib di perusahaan kami. Dan sekarang, habis kami usir dari keluarga Syaridan, kamu mulai sebarkan aib itu. Jadi, ini alasannya, Kenzo. Kami sudah baik hati tampung kamu, bahkan besarkan kamu. Tapi ternyata kamu nggak tahu diri. Rasanya benar-benar menyesal. Kenapa nggak sejak awal kami usir pecundang kayak kamu dari keluarga Syaridan? Kalian benar-benar picik. Kamu pikir tindakan ini bisa goyahkan perusahaan kami? Dengar, aku sudah bertemu sama Pak Yosi. Dia setuju untuk bekerja sama. Dan janji akan suntikan dana 100 triliun ke grup Syaridan waktu acara ini. Kamu tahu kan, 100 triliun itu sebesar apa? Itu jumlah yang mungkin seumur hidup kamu nggak akan pernah lihat, apalagi punya. Jumlah itu bahkan cukup buat kamu hancur 1000 kali. Orang kayak kamu yang investasi 10 kali, 9 kali rugi, dan sisanya bangkrut total. Pikir kamu pantas dapatkan investasi dari Yosi? Kamu jangan sok penting. Pak Yosi, mau investasi itu semua gara-gara kamu? Betul banget. Itu karena aku. Kenzo, aku sudah lihat banyak orang gak tahu malu, tapi kamu juaranya. Kamu cuma pecundang. Modal apa kamu sampai buat Pak Yosi? Mau kasih sudah triliun buat kamu? Kamu itu apa? Berani-beraninya gak sopan sama Pak Kenzo. Pak Yosi, Anda sudah datang. Orang bodoh, siapa yang kasih keberanian? Buat hina Pak Kenzo. Pak Yosi, kenapa kamu pukul aku? Pak Kenzo sudah kasih kamu kekayaan yang melimpah dan kamu masih berani hina beliau. Apa salah kalau aku pukul kamu? Pak Kenzo, Kenzo itu bukannya dia cuma parasit bagi keluarga kami. Kenapa kamu hormati dia kayak begitu? Parasit? Kalau bukan karena Pak Kenzo, apa kalian bisa dapat investasi 100 triliun dari aku? Ini. Apa? 100 triliun itu bukannya karena aku punya potensi besar, makanya Anda mau berinvestasi? Potensi besar? Jangan-jangan kamu benar-benar anggap dirimu berbakat banget. Dalam beberapa tahun ini, kamu sudah berinvestasi 36 kali, 35 kali alami kerugian lebih dari separuh, dan 1 kali bahkan bangkrut total. Dari mana kamu punya uang? Investasi 100 triliun ini, kalau bukan karena pertimbangkan Pak Kenzo. Menurutmu aku bakal bekerja sama? Nggak mungkin. 100 miliar itu. Karena Kenzo. Mana mungkin? Orang dewasa sedang bicara, anak kecil jangan ikut campur. Sekarang, karena Pak Kenzo sudah gagal. Hubungannya lagi sama keluarga Syaridan, maka investasi 100 triliun ini. Juga ngapal dulu. Pengawal, sebarkan perintah. Dari kembali investasi lihat 100 triliun, sekaligus lakukan. Blokir global ke grup Syaridan. Baik. Pak Yosi sendiri sudah bertindak. Grup Syaridan benar-benar sudah tamat. Tampaknya kita juga nggak bisa lanjutkan kerja sama ke grup Syaridan. Bekerja sama dengan grup Syaridan berarti menentang Pak Yosi. Bukannya itu sama saja cari MD? Kenzo, tetap saja kami 3 bersaudari sudah adopsi dan besarkan kamu. Kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, jangan biarkan Pak Yos menarik investasinya. Memang benar, kalian sudah adopsi aku. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku yang bantu kalian capai puncak. Kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Utang budi itu sudah lama aku lunasi. Apalagi, waktu dia dapat. Kalian tusuk aku pakai pisau. Hubungan kita sudah berakhir. Pengkhianat. Apa kamu benar-benar harus sekejam ini? Yang kejam itu kalian. Dan kalian juga gak pantas dapat kemuliaan yang ada sekarang. Kalian gak punya hak buat atur aku. Paham? Sheila, ayah, cepat bawa Sheila ke rumah sakit. Aku bakal cepat menyusul. Kenzo, kalau kamu sudah sekejam ini, maka jangan salahkan aku.
putriku. Berhenti. Hentikan. Berani-beraninya kamu halangi aku. Sudah bosan hidup, ya? Ada apa ini? Bu Heni ternyata kalah. Dia Jenderal Bintang 9 Ordo Naga. Kenapa dia kalah dari Kenzo? Kenzo ini sebenarnya siapa? Bahkan Bu Heni yang Jenderal Bintang 9 bukan tandingannya. Oke, Kenzo. Aku sudah berulang kali mengalah demi hubungan kita di masa lalu. Kamu malah serang aku dengan kejam. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Pengawal emas, mana kalian? Apa? Pengawal emas? Katanya pengawal emas itu tim elit yang dibentuk Bu Heni pakai biaya besar. Setiap anggotanya itu pendekar terbaik. Hanya 1 dari 100 yang terpilih. Mereka cuma patuh sama perintah Bu Heni dan tindakan mereka sangat kejam. Kalau sudah bertindak, pasti ada darah yang tumpah. Tangkap Kenzo. Hidup atau mati, aku nggak peduli. Hentikan. Berhenti. Pak Kenzo bukan cuma penolong besar bagi aku, juga penyelamat hidupku. Aku takkan biarkan kalian sakiti dia. Pak Yosi, urusan keluarga Sheridan. Kamu orang luar, nggak berhak ikut campur. Kalau aku tetap mau ikut campur, bagaimana? Meski kamu itu orang terkaya di dunia, aku ini Jenderal Bintang 9. Ordo Naga, aku panggil Pak Yosi yang terhormat. Karena aku hormati. Kalau aku nggak hormati kamu, kamu bukan apa-apa. Dan sekarang kamu mau ikut campur? Bagus. Kalian aku bakal bereskan kamu juga. Aku kasih tahu kamu. Sekarang, kamu nggak bakal bisa lindungi Kenzo. Pak Kenzo itu tanggung jawabku. Aku nggak bakal mundur. Prajurit, maju. Heni, berani banget kamu usik orang-orang. Kamu cari masalah. Kalau begitu, biar aku bikin masalah ini makin besar. Kenzo, lihat baik-baik. Pak Yosi juga nggak bisa lindungi kamu. Kalian ini cuma segerombol orang kecil yang nggak bisa jadi lawanku. Ayo, serang. Ayo, serang. Baik. Kenzo, hati-hati. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Kenzo jadi sekuat ini? Bahkan pasukan emas pun bukan tandingannya. Sejak kapan Kenzo jadi sehebat ini? Atau selama ini dia cuma pura-pura lemah? Berani banget kamu, Be. Nuh, pasukan emasku. Aku bakal bikin kamu bayar nyawa. Kenapa kalau aku B, beberapa pengawalmu? Aku sudah bilang, hari ini aku bakal bikin kamu dan saudaramu dari keluarga Sheridan kehilangan semuanya. Hutang darah dibayar darah. Kalau dewa halangi aku akan B, dewa. Kalau langit yang halangi, aku akan hancurkan langit. Baiklah. Sekarang kamu paksa aku bertindak. Aku akan pastikan keluarga Kenzo. Si tanpa sisa. Baik, ayo kita lihat. Apa aku akan akhiri keluarga Sheridan? B, semua orang di tempat ini, atau keluarga Sheridan yang berhasil tindasak. Baik, ayo kita lihat. Apa aku akan akhiri keluarga Sheridan? B, semua orang di tempat ini, atau keluarga Sheridan yang berhasil menindasku. Bu Heni, aku berlutut di hadapanmu. Kamu orang yang berhati besar. Apa kamu bisa maafkan mereka? Putriku benar-benar sudah nggak tahan lagi. Selama kamu bisa lepaskan mereka berdua, Shella, aku rela serahkan nyawaku ke kamu. Aku mohon ke kamu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ayah nggak perlu kompromi sama Heni. Ayah, tolong percaya sama aku. Aku bisa selesaikan masalah ini. Keluarga kita sudah banyak menderita. Demi aku selama bertahun-tahun. Mulai hari ini, aku akan jadi pelindungmu. Jaga kamu biar selamat seumur hidup. Anakku, niatmu saja sudah cukup. Keluarga Sheridan itu berkuasa banget. Mereka berani lawan Pak Yosi yang kaya raya. Kita sama sekali nggak bisa tantang mereka. Ayah, Bu Heni, aku mohon ke kamu. Lepaskan mereka. Aku akan sembah kamu. Oke.
Kalau kamu mau aku lepaskan mereka, itu nggak mustahil. Apa benar, Bu Heni? Itu luar biasa. Apa benar, Bu Heni? Itu luar biasa. Selama kau biarkan aku hancurkan tempat Guci Abu lampiaskan amarah, aku akan pertimbangkan lepaskan dia. Kalau enggak, aku lumpuhkan Kenzo. Di depan matamu, Kup, No, putrimu dan anaknya. Biar kami juga rasakan orang tua harus kubur anaknya. Henny, kamu benar-benar cari MT. Oke, aku setuju. Lepaskan putri dan menantuku. Ayah, jangan dengar omong kosongnya. Aku dan Sheila gak butuh ini. Kenzo, biarkan aku lakukan sesuatu buat kalian berdua. Ayah, Jangan, Henny. Berani-beraninya kamu usik ayahku. Aku balas kamu 1000 kali lipat. Ayah, ayah, jangan. Ayah. Orang tua ini aku habisi. Kamu bisa apa? Orang tua ini aku habisi. Kalian bisa apa? Bu Heni, tolong lepaskan anak dan menantuku ya. Pergi? Siapa bilang aku pernah setuju buat biarkan kalian pergi? Tapi, Bu Heni, kita tadi sudah sepakat. Hancurkan Pak Guci Abu baru bisa pergi. Kamu tua bangka, gak punya otak ya? Aku cuma bilang, bakal pertimbangkan usulmu. Tapi ya kuputuskan. Gak akan biarkan kalian pergi. Bu Heni, bijaksana banget. Kamu maunya apa? Biar mereka bisa pergi? Mau pergi? Gampang. Kalian semua tinggal empty saja, baru bisa keluar dari sini. Pakai tandu. Kenzo, seenaknya saya hancurkan kerjasama Pak Kiyoshi dan grup Sharidan. Yakin bisa selamat pergi? Mimpi. Kalian, semua ini. Benar-benar binatang gak tahu malu. Aku akan lawan kalian. Hah? Ayah, dasar gak tahu diri. Masih mau lawan kami? di saja sana. Cakra. Kenzo, berani banget kamu pukul kepala adikku. Sekarang giliran kalian. Kalau kamu berani mendekat, aku akan dinuh orang tua ini. Henny, kamu anggota Ordo Naga kan? Sekarang kamu gunakan nyawa orang tua buat ancam aku. Apa kamu masih punya rasa malu? Kamu bilang kamu hebat kan? Bukannya kamu mau balas dendam? Kan kamu mau hancurkan keluarga Sheridan. Masa gini kemampuanmu? Kalau ya, Gon. Datang sini selamatkan dia. Tolong jangan nuh ayahku. Kenzo, selamatkan ayahku. Jangan nuh dia kumaha. Kenzo, selamatkan ayah mertuamu. Sujud di depanku, hancurkan lenganmu. Kenzo, jangan pedulikan aku lagi. Mereka binatang gak tahu diri. Gak akan lepas kita. Ayah. Ayah. Kenzo. Kamu mau berlutut atau enggak? Atau kamu mau lihat Budi? Empty di depan matamu. Kenzo, jangan pedulikan aku. Orang tua silan. Kalau kamu memang mau empty, aku bakal kabulkan permintaanmu. Hentikan! Aku bilang hentikan! Aku suruh kamu berlutut, hancurkan tanganmu sendiri. Kamu nggak ngerti ya? Aku berlutut, tapi berlututku ini nggak pantas buat kamu terima. Aku kasih tahu sekarang, kalau sampai ayahku MT di sini, aku bakal buat kamu hancur sehancur-hancurnya. Kamu nggak bakal hidup senang. MT pun nggak bakal tenang. Jangan banyak omong, cepat berlutut. Aku mau lihat. Berlututmu itu, apa pantas aku terima? Aduh, langit cerah begini kok berubah. Kenzo painting. Bu Heni nggak layak terima penghormatan gitu dari Kenzo. Apanya orang hebat? Dia cuma numpang nama kakakku. Cuma berani pamer kalau dilindungi. Laki-laki parazit. Kalau dia hebat, harusnya sudah lihat hasilnya. Ini masalah petir kan? Meski dia punya nama berlutut begini, Bu Heni terima dia. Dia kan jenderal bintang 9. Kenzo, jangan berlutut lagi.
Orang tua, izin bicara. Jangan banyak bicara. Lidahmu kucabut. Dan kamu, satu kaki lagi harus ikut berlutut sekarang. Sujud yang benar. Oh ya, suruh istrimu berlutut juga. Henny! Kamu jangan keterlaluan. Kalau aku tindas kalian, lantas kenapa hari ini? Apa orang tua ini yang empty? Atau kamu yang hancurkan diri sendiri? Kenzo, jaga baik-baik Sheila. Enggak, ayah. Ayah, Ayah, Sheila, tua bangka. Kalau kamu sudah mau empty, aku bakal bantu kamu. Ayah. Kenzo, Sheila, kalian harus hidup dengan... Baik. orang tua Silan nggak bisa empty dengan tenang. Malah menodai pedangku. Aku sudah bilang, kalau mertuaku empty di sini, aku bakal hancurkan keluarga Sheridan. Henny, kamu bakal encuire le beurre sans péché diable. Aku bakal bikin kamu nggak bisa hidup, nggak bisa empty. Kenzo, kalau begitu kamu harus tunjukkan kemampuanmu. Kalau enggak, aku bakal lumpuhkan kamu dulu. Lalu no istri dan anakmu di depan matamu. Hari ini, Sheridan Sheridan akan berakhir kayak pedang ini. Mana mungkin kamu bisa kalahkan aku? Kapan kamu jadi kuat banget? Aku pernah bilang ke kamu, aku akan injak kamu sampai empty. Kayak injak semut. Hari ini, giliranmu yang buat empty. Kamu nggak bisa benuh aku. Aku General Ordonaga, Jenderal Bintang 9. Bufeni. Kamu nggak bisa benuh aku. Kenzo, kalau adikku kenapa-kenapa, keluarga Sheridan juga akan membunuhmu. Ordonaga juga ambil nyawamu. Waktu itu bukan cuma kamu yang akan keep, no habis. Istri dan anakmu, bahkan ibu mertuamu akan rasakan nasib sama. Disiksa tanpa henti. Lepaskan aku, minta maaf. Kalau enggak, Bu Feni dan yang lain pasti datang dan hancurkanmu habis. Saat berani hancurkan tangan Jenderal Bintang 9. Bu Feni pasti nggak bakal maafkan kamu. Jenderal Bintang 9, pantas kamu. Kemampuanmu payah. Kalau bukan aku, kau takkan pernah jadi Jenderal Bintang 9 seumur hidup. Siapa Kenzo ini? Mungkin Bu Henny jadi Jenderal Bintang 9. Karena Kenzo diam-diam bantu. Mungkin saja. Tadi, bukannya Pak Yosi buktikan kalau investasi triliunan itu karena Kenzo? Jangan sok ngotot. Kenzo, aku bisa jadi Jenderal Bintang 9 itu karena darah dan keringat di medan perang. Benar. Cuma parasit yang bergantung sama kami. Apa yang bisa kau lakukan? Bantu Henny jadi Jenderal Bintang 9? Dengan kemampuanmu, jangan bicara pencapaian. Tugas pertamamu, kamu malah empty di tempat. Henny sampai sini. Jadi Jenderal Bintang 9, aku beri kesempatan. Nggak sangka, nggak cuma nggak berterima kasih, malah tusuk aku dari belakang, bunuh mertuaku. Oke, kalau begitu, hari ini aku akan bersihkan Ordonaga dari kotorannya. Ordonaga, Dewa Perang Feni tiba! Baik, bagus banget. Bu Feni sudah datang. Kayaknya sekarang kamu nggak bakal bisa benuh aku. Sebaliknya, orang yang akan mati itu kamu. Kenzo. Sheila? Aku di sini. Kenzo. Bu Feni itu dewa perang dari Ordonaga. Kekuatan yang tiada tanding. Kita bukan tandingannya. Jangan pedulikan aku. Pergi saja sendiri. Sheila, aku nggak bisa lindungi ayah dengan baik. Tapi aku pasti akan lindungi kamu dengan baik. Tenang aja, aku pasti akan bawa kamu pergi dengan selamat, Sheila. Bu Feni, akhirnya kamu datang. Si Kenzo ini, dia nggak cuma rusak satu lenganku, tapi juga ancam akan hancurkan keluargaku. Cepat deh, dia. Kenzo, hari ini kamu pasti mati. Tapi kenapa? Kamu nggak tanya dulu ke Feni? Apa dia berani serang aku? Berani banget. Bu Feni sudah ada di sini.
Masih berani bicara begitu? Hati-hati sama Ordo Naga. Kalau enggak, aku bisa hancurkan keluargamu. Fanny, bukannya kamu seharusnya pukul Kenzo? Kenapa malah serang aku? Kamu yang seharusnya dipukul, kamu yang buta. Kamu tahu nggak siapa dia? Bu Fanny mungkin belum tahu. Kenzo itu nggak lebih dari pecunda yang diusir keluarga Sheridan. Benar, dia makan dari kami, minum dari kami yang besarkan dia. Tapi dia berani ingkar harta Sheliwaria Sheridan. Kami tolak dia. Pekundang itu serang kami luka betul. Kalau dia pekundang, lalu kamu kira kamu apa? Bu Fanny, apa maksud Anda? Pengawalku saja? Kuasai teknik gerak. Jauh lampaui kamu. Gerakanmu kumat. Pertunjukan kosong. Kami Ordo Naga utamakan kekuatan, sedangkan kamu cuma pecundang kelas bawah di Ordo Naga. Kamu nggak layak. Buat masuk ke sana, itu nggak mungkin. Aku raih banyak prestasi. Luar biasa di medan perang. Prestasi luar biasa. Henny, kayaknya bukan cuma tubuhmu yang lemah, tetapi otakmu juga dangkal banget. Dengan kemampuanmu, kalau bukan karena Pak Kenzo yang diam-diam bantu kamu mungkin sudah lama mati di salah satu medan pertempuran. Bertahun-tahun ini, misimu sebenarnya sudah dibersihkan orang. Kiriman Pak Kenzo lebih dulu. Bahu beres. Kamu datang ambil untung. Itu nggak mungkin. Bahkan dengan bantuan itu, dia tetap turun tangan. 3 kali tarikmu dari tumpukan mayat. Itu nggak mungkin. Sekarang katakan sama aku. Apa hakmu hina? Pak Kenzo, apa hakmu? Jangan sebut dia pecundang. Tanpa dia, kamu ini apa? Kenzo, sebenarnya siapa kamu? Kenapa kamu bisa gerakan Pak Yosi dan Bu Fanny sekaligus? Siapa kamu? Kamu nggak pantas tahu siapa aku. Kukup ini, aku Kenzo. Bagi Sheliwaria Sheridan, tak terjangkau, tak ternilai. Kalian bertiga, seluruh keluarga Sheridan, seluruh wilayah Tarka, di bawah pelindunganku. Henny, tak tahu terima kasih. Abaikan kehidupan manusia. Mulai hari ini, gelar Jenderal 9 bintangnya dikebut. Yuder dari Ordo Naga. Diasingkan ke perbatasan utara, jaga pintu gerbang negeri. Selamanya nggak diizinkan kembali. Nggak, aku nggak mau. Nggak mau ke perbatasan utara. Tempat itu dingin beku. Aku nggak mau. Kenzo, adikku yang baik. Aku tahu aku salah. Tolong kasih aku kesempatan lagi ya. Kakak Kianji berubah. Aku mohon. Kakak, apa kamu pantas? Selama bertahun-tahun, aku sudah bawa kalian bertiga ke puncak kejayaan. Tapi, apa balasan kalian? Kalian tusuk aku 3 kali dari belakang. Lewat tusukan ini, mulai sekarang Sheliwaria Sheridan no ketota hubungan apa-apa lagi sama kamu. Kak Ratna. Lewat tusukan ini, mulai saat ini hubungan kami bertiga sama kamu benar-benar putus. Lewat tusukan ini, itu balasan atas. 10 tahun kami tampung kamu. Kalian mungkin sudah lupa semua perbuatan kalian. Tapi, aku nggak pernah lupa. Aku masih ingat semua rasa sakit. Dan setiap kata yang kalian ucapkan, kalian bahkan serang mertuaku dan istriku. Biar bisa nuh aku. Pada waktu itu, apa kalian pikirkan hubungan lama kita? Kenzo, tolong maafkan aku kali ini saja. Cuma kali ini, aku janji, aku akan benar-benar harga itu. Maafkan kamu? Aku maafkan kamu? Apa bisa rasa sakit di tubuhku hilang? Apa bisa mertuaku hidup lagi? Kalau sudah salah, harus berani akui hutang darah. Cuma bisa ditebus sama darah. Berhenti. Aku mau lihat siapa berani. Bawa pergi kakakku. Sili, tolong aku. Kenzo, Kak Henny sudah minta maaf ke kamu. Jangan berlebihan. Aku sudah bilang, hari ini kalian bertiga akan aku injak. Hari ini tak satu pun kalian akan baik-baik saja. Selama aku di sini, kamu tak akan bisa usik siapapun dari keluarga Sheridan. Itu Yanjiku. Berani-beraninya bicara nggak hormat ke Pak Kenzo. Nggak hormat dia. Kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan ke aku? Kamu pikir kamu punya hak bicara denganku? Kenzo, jangan pikir karena ada Bu Fanny di belakangmu, kamu bisa sombong. Kalau aku nggak salah, Bu Fanny itu kartu terkuatmu kan? Tapi dia ada pangku. Kartu terkuatmu nggak ada artinya. Mau serang aku? Kamu tahu siapa aku kan sebelum berani usik aku. Tulis itu. Tunangan Kiano Senopat, putra Adipati Cipto, yang juga
Selir di Tarka? Kamu cuman dewa perang Orjo Naga. Apa artinya itu? Kamu berani usik Celis? Coba saja. Kamu berani pukul Selir? Ini pelanggaran besar yang gak termaafkan. Aku akan laporkan ini ke Pak Kiano. Kamu dan seluruh keluargamu akan dihancurkan. Jangan buang waktu dengan omong kosong. Panggil orang terkuat yang dukung kamu. Aku akan kalahkan kalian semua sekaligus. Baik, sangat baik. Kalau berani jangan kabur. Aku bakal cepat telepon Pak Kiano. Hari ini aku gak percaya kalau kamu bisa lolos begitu saya. Ingat baik-baik perkataanku. Tuanmu pergi ke kota Yoda kali ini. Pak Jali, hubungan baik sama pemimpin istana. Jangan sampai singgung perasaannya. Nasib Ciliwaya Senopati bisa terus berjaya atau tidak. Semua tergantung satu kata dari dia. Tenang saja ya. Aku pasti nggak akan kecewakan kamu. Pergilah. Halo? Pak Kiano, aku dipukuli orang. Apa? Dipukuli? Mereka nggak tahu kalau kamu itu tunanganku. Kenzo, si pengkhianat itu, bawa orang-orang Ordo Naga buat serang kami. Bukan cuma aku yang dipukuli, tapi kakekku dan adikku juga. Bahkan, dia juga bilang kalau kamu berani datang, dia bakal hancurkan keluarga Senopati juga. Berani banget mereka. Hari ini, aku mau tahu siapa yang begitu berani tantang maut. Cepat jalan. Pak Kiano akan segera tiba. Kenzo, kalau berani, jangan kabur. Kita lihat siapa yang akan MC hari ini. Kamu atau kami? Aku? Sheila! Cepat, bawa Sheila ke rumah sakit. Baik. Aku sudah izinkan kalian pergi. Sebelum Pak Kiano datang, nggak ada yang boleh pergi. Hentikan mereka. Siapapun yang halangi, bunuh tanpa ampun. Pergi dari sini. Nggak paham bahasa manusia ya? Aku bilang, nggak ada yang boleh pergi. Kenzo, dasar bajingan. Berani-beraninya kamu pukul aku. Sekarang, siapa yang berani halangi istriku? Pintu ini aku jaga. Berani bikin ribut di acara tunanganku. Lalu kebuah kicua ya. Apa kalian sudah minta izin ke Kiano? Apa kalian sudah minta izin ke pedangku? Hari ini, aku berdiri di sini. Tanpa izinku, aku mau lihat siapa yang berani pergi. Kiano, akhirnya kamu datang. Lihat saja preman ini. Kalau tadi aku nggak beruntung, mungkin sekarang kamu sudah nggak bisa lihat aku lagi. Benar, Pak Kian. Celis tunanganmu. Dia tetap berani serang. Jelas dia nggak hormati. Kamu sama sekali. Kenzo, kakak iparku sudah datang. Aku mau lihat apa kamu masih berani sombong. Kamu masih berani pukul adikku, sayang. Lihat, ada kamu di sini saja dia masih sombong banget. Kalau kamu nggak ada, aku rasa dia benar-benar bakal B. No, aku. Dasar bajingan. Apa aku kelihatan kayak sudah mati? Keterlaluan. Orang-orangku, ke sini. Kiano, Pak Kenzo bukan diam. Ini bukan urusanmu. Kalau kau berani lindungi makhluk ini, aku bereskan kamu juga. Aku putra Adipati Cipto, salah satu bangsawan tertinggi di Tarka. Celis itu tunanganku. Hina Siliwangi Saridang. Sama saya hina keluarga Senopati. Siapapun yang halangi aku akan singkirkan dia. Putra Adipati Cipto, lalu apa? Berarti kamu bisa bertindak tanpa pedulikan benar atau salah? Benar atau salah itu penting. Hitam atau putih itu penting. Bagi kami, kalangan bangsawan tertinggi. Jangan bahas benar salah. Bahkan nyawa kalian gak ada harganya. Kamu ini putra Adipati. Kok bisa kamu bicara begitu? Aku bicara begini karena memang begitu. Kamu pecundang di mataku. Apa bisa kamu lakukan ke aku? Cipto bilang belum. Aku cuma perlu satu kalimat. Buat cabut hak istimewa gelar Adipati keluargamu.
yang diwariskan turun-temurun. Satu kalimat kukup kabut, gelar turun-temurun keluarga Adipati. Kamu pikir kamu siapa? Daga apa? Cuma karena pendukung terbesarmu, Bu Feni ya. Hormati dia. Dia dewa perang Ordo Naga. Tak perlu hormat dia. Dia cuma peliharaan pejabat kayak di Tarkah. Berani hina prajurit Ordo Naga, kamu benar-benar cari MT. Kurang ajar. Selis itu tunanganku. Seorang selir. Kamu cuma dewa perang. Apa hakmu sentuh dia? Niat langgar aturan dan tantang otoritas. Cari MT ya. Sekarang, kamu benar-benar lagi gali kuburanmu sendiri. Langgar aturan dan tantang otoritas? Masih berani sombong? Dengan satu panggilan telepon, aku bisa pecat kamu dari jabatanmu sebagai dewa perang Ordo Naga. Kamu nggak punya hak pecat Bu Feni. Aku nggak punya hak. Kamu si pecundang ini punya hak. Feni berjuang demi negara. Berjasa besar. Nggak ada seorang pun yang punya hak buat pecat dia. Kenzo, jangan puja Feni berlebihan. Feni, peliharaan ini akan lindungi kamu. Berani hina prajurit Ordo Naga. Feni, habisi dia. Siap. Jurus Awaru. Kamu ternyata sudah belajar jurus Awaru. Betul. Ayahku sudah lama ajarkan jurus Awaru, Kak. Dan aku sudah mencapai tingkat tertinggi. Hari ini, aku pasti akan kalahkan Kenzo. Feni nggak akan bisa lindungi kamu. Kalau mau Yusik Pak Kenzo, langkahi dulu mayatku. Kenzo, kamu lihat kan kartu terkuatmu, Feni? Nggak ada apa-apanya di depanku. Punya kartu lain? Tunjukkan. Nggak keberatan hancurkan dia sekaligus. Pak Kiano, kelihatannya kamu capek banget. Kenzo, berhenti melawan. Cepat sujud dan mohon ampun. Suruh istrimu tunjukkan langsung cara melahirkan. Aku akan biarkan tubuhmu utuh. Ide bagus. Aku belum pernah lihat perempuan melahirkan. Ayo, suruh istrimu tunjukkan. Aku mau tambah pengalaman. Kamu serigala berbulu domba. Berani-beraninya kamu pukul suamiku. Aku bunuh kamu. Oke, Kenzo. Beraninya serang kakak iparku. Hidupmu terlalu panjang. Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau enggak, aku akan kuliti kamu hidup-hidup. Dan juga istrimu. Kalau Cipto tak bisa didik kamu, aku didik kamu. Karena aku sendiri. Dasar biadab. Baiklah. Bagus. Awalnya aku masih mau kasih kamu waktu lebih lama hidup. Kamu kari MT, aku kabulkan. Mundur. Jurus Awaru Pak Kiano capai tingkatan tertinggi. Serangan penuh langsung B, nu sapi. Kali ini Kenzo pasti MC. Kak Kiano. Hancurkan kepalanya. Jurus Awaru. Hari ini, aku akan buat kamu pahami apa itu. Jurus Awaru yang sejati. Ini nggak mungkin. Ini jurus Awaru keluarga kami. Keluarga Adipati Cipto. Kok kamu bisa juga? Apa yang terjadi? Ayahmu nggak pernah cerita ya? Jurus Awaru itu, aku yang ngajari dia. Apa? Kamu yang ngajari jurus itu ke ayahku? Nggak mungkin. Itu nggak masuk akal.
Nggak percaya? Kalau nggak percaya, pulang dulu. Tanya ayahmu. Selama ini, kamu pakai jurus awaru seenaknya. Sakiti orang lain. Hari ini, aku hancurkan semua kemampuan bela dirimu. Kamu mau apa? Jangan dekat-dekat. Berani hancurkan jurusku. Ayahku, Adipati Cipto, takkan diam. Benar. Adipati Cipto takkan diam. Dia hancurkan keluargamu. Kenapa? Takut ya? Kalau takut, cepat berlutut, minta maaf sama Pak Kiano. Andalan kalian cuma Adipati Cipto kan? Sekarang, aku panggil dia ke sini. Aku akan buat dia hancurkan kemampuan bela dirimu. Aku mau kalian kalah total. Cipto, aku kasih waktu 10 menit. Cepat ke sini sekarang juga. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Aku benar-benar ketakutan. Ku beri 10 menit. Cepat datang. Kamu pikir kamu itu siapa, Jangan bilang kamu nggak bisa panggil Adipati Cipto. Meski kamu panggil Adipati Cipto, dia aku mau hukum kamu, bukan hukum anaknya. Kalau dia kayak kalian, bersekongkol jahat, aku nggak ragu buat singkirkan dia. Singkirkan Adipati Cipto? Kenzo, kamu pasti hilang akal, ya? Kalian kakak beradik buta dan naif. Kalian tak tahu siapa sebenarnya yang kalian tantang. Kamu raja parasit, kan? Orang lain mungkin nggak tahu kamu, tapi kami 3 bersaudari tahu persis siapa kamu. Aku akui, remehkan kamu. Tapi, di hadapan ayahku, Adipati Cipto, kamu tetap gak ada apa-apanya. Soal singkirkan ayahku, itu cuma mimpi. Nggak tahu diri. Di dunia ini, cuma 2 orang bisa cabut gelar ayahku. Raya negeri ini. Lainnya ketua Ordo Naga. Kamu, Raja Parasit, nggak akan pernah selevel itu. Baiklah, kita lihat nanti. Tunggu ayahmu tiba. Dan kita lihat siapa yang pantas. Masih omong kosong. Aku nggak akan buang waktu lagi sama kamu. Pengawal, tangkap pengkhianat ini. Kalau dia melawan, eksekusi di tempat. Adipati Cipto sudah tiba. Kenzo, Adipati Cipto datang. Kamu pasti MT. Ayah, akhirnya datang juga. Cepat bantu aku atasi penjahat ini. Aku suruh kamu kan, ucapkan selamat ke ketua. Kamu sedang apa di sini? Adipati Cipto, ini bukan salah Pak Kiano. Ada penjahat yang datang. Di pesta keluarga Sharidan. Penjahat ini nggak cuma bikin ribut di pesta keluarga kami, tapi juga ancam musnahkan keluarga Sharidan. Aku telepon Pak Kiano, minta bantuannya. Penjahat ini nekat, bahkan tak peduli Pak Kiano. Dia hampir rusak kekuatan Pak Kiano. Iya, Adipati Cipto. Dia bilang Anda sendiri harus hancurkan kekuatan Pak Kiano. Kalau enggak, dia bakal suruh orang lain ganti Anda. Ini sombong banget. Kenzo, kamu masih diam di sana? Cepat minta maaf dan bersujud. Apa kamu mau Adipati Cipto marah? Kalau ayahku marah, dia akan binasakan seluruh keluargamu. Begitu ya, Adipati Cipto. Kamu punya kekuasaan sebesar itu sampai bisa binasakan keluargaku? Emang kenapa kalau bisa? Ada masalah? Tutup mulutmu. Ayah, kenapa pukul aku? Pak Kenzo, aku lalai dalam didik anak. Anakku sudah singgung kamu. Aku sebagai orang tua. Siapa tanggung jawab? Akan cabut kekuatan bela dirinya. Ini, apa sebenarnya yang terjadi ini? Siapa si Kenzo ini? Kenapa dia begitu dihormati Adipati Cipto? Apa kita nggak bisa lihat sosok sejati yang luar biasa itu? Ayah, mau apa? Aku anakmu. Aku anak durhaka. Ini salahmu sendiri. Jangan salahkan ayah. Ayah, kenapa cabut kekuatan bela diriku? Kuma Kenzo, Kenapa dia bisa istimewa banget? Aku ini anakmu. Satu-satunya. nggak mau bantu? Ya sudah. Kenapa kekuatan bela diriku dihancurkan?
Kenzo memang luar biasa. Kok bisa Adipati Cipto hormat begitu? Langsung, ia hancurkan kekuatan bela diri Kia. Keluarga Syaridan kali ini hadapi masalah besar. Pak Kenzo, apa ini cukup? Nggak cukup. Nggak cukup. Pak Kenzo, Anda lihat, cukup nggak? Nggak cukup. Adipati Cipto, Kenzo ini, dia cuma pecundang yang diusir dari rumah. Nggak layak kalau Anda hormati dia kayak begitu. Benar? Kok bisa kamu, demi Kenzo si parazik itu, hancurkan kemampuan Pak Kiano, bahkan sampai tampar dirimu sendiri? Diam. Tindakanku nggak perlu kalian semua ikut campur. Adipati Cipto, aku selir pertama dari pangeran. Aku bagian dari keluarga Adipati. Aku cuma khawatir kamu akan ditipu Kenzo. Selir pertama pangeran, bagian dari keluarga Adipati, aku kasih tahu kamu. Mulai sekarang kamu sudah nggak lagi jadi bagian dari kami. Urusan pernikahan antara keluarga Syaridan dan Senopat sekarang batal. Nggak ada lagi kaitannya. Jangan-jangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa? Semua ini karena keluarga kalian. Sudah singgung Pak Kenzo. Jangan bilang keluarga kalian. Bahkan keluarga Senopat kalau bertemu sama dia, kami cuma bisa lihat dia dari jauh. Pak Kenzo, semua ini karena aku gagal didik anak. Kalau Anda mau hukum dia, lakukanlah. Ayah, kenapa hormat? Berlutut ke Kenzo dan biarkan dia atur semua. Apa yang terjadi? Diam. Pak Kenzo berjasa bagi keluarga kita. Eternally, aku berlutut ke dia. Sepantasnya. Apa Kenzo? Punya latar belakang luar biasa. Satu kata dari Pak Kenzo bisa tentukan hidup dan mati kita. Kamu pikir dia punya latar belakang kayak apa? Nggak mungkin. Kenzo Kumaparas itu di keluarga kami. Dari mana orang itu? Yang katanya nggak ternilai? Kalau hina Pak Kenzo lagi, aku lu kamu. Pak Kenzo, aku terlalu sering kasih kelonggaran ke Kiano. Dia jadi semena-mena. Tolong kasih hukuman ke aku. Dan biarkan Kiano hidup. Aku berjanji ke mendiang ibunya. Merawatnya baik-baik. Bangunlah. Kalian baru pertama kali langgar. Aku beri keringanan, biarkan kalian hidup. Tapi, kalau terulang lagi, aku hancurkan kalian berdua. Paham? Sekarang, percaya nggak? Aku yang bawa kalian dan seluruh keluarga Syaridan ke puncak kejayaan. Percaya atau enggak? Aku bisa jatuhkan kalian semua dari puncak. Kalian percaya atau enggak? Di mata kalian, aku tak tergoyahkan, tak terjangkau. Kalian percaya atau enggak? Aku bilang enggak. Dibanding keluarga kalian, aku punya kedudukan jauh lebih tinggi. Dan nilai tak terhingga. Percaya atau enggak? Semua ini terjadi karena Kenzo. Apa yang sudah kita lakukan? Adikku, kami tahu kesalahan kami. Kasih kami kesempatan. Bisa kembali ke keluarga Syaridan kalau mau. Kita bisa kayak dulu lagi. Saling mencintai. Bagaimana? Kesempatan? Kalian pernah kasih kesempatan ke aku? Jika dong kasih. Kalian tusuk pisau ke tubuhku? Aku maafkan itu sementara. Tapi kalian gak seharusnya. Nuh, habis keluarga istriku. Bahkan Nuh, mertuaku. Sejak kalian Nuh, keluarga istriku. Syariwaria Syaridan. Sudah gak bisa diperbaiki lagi. Gak ada jalan balik. Kenzo, kamu mau binasakan kami? Hancurkan sampai habis. Lalu kenapa? Jangan kira kamu bukan selir. Aku gak bisa benu kamu. Bahkan jadi selir pun. Aku tetap bisa injak kamu hingga empty. Sombong. Dengar sini, Kenzo. Kalau kamu bergantung pada Adipati Cipto, nggak masalah. Hari ini, yang empty itu kamu. Kenzo, kamu pasti empty hari ini. Kelis. Maksud kamu apa? Karena aku hamil anak Pak Kiano. Di dalam perutku ada darah keluarga Senopat. Maksudmu? Masih ada keturunan keluarga Senopat? Benar. Kalau keluarga Senopat buang aku, nanti kalau berita ini sampai keluar, Adipati Cipto, kamu pasti bakal hilang kehormatan. Iya. Jika tinggalkan Telis dan anak, dunia pasti semau kamu. Adipati Cipto dianggap nggak bekus, bahkan nggak bisa jaga cucunya. Adipati Cipto.
Satu-satunya cara. B, no Kenzo, tutup rapat berita ini. B, aku hilangkan saksi. Kamu hamil anakku? Bena, perutku ada darah senopat. Anak ini bisa jadi pewaris. Laki-laki kalian, pilih aku atau Kenzo. Keputusan ada di tangan kalian. Pak Kiano, apa maksudmu? Aku sedang hamil anakmu. Aku nggak bisa punya anak. Tapi kamu bilang, hamil anakku? Kita belum menikah. Tapi kamu malah selingkuh kayak begini? Hari ini, kalau Kenzo nggak habisi kamu, maka aku akan hancurkan keluarga Sharidan. Pak Kiano, aku salah. Aku memang salah. Aku terlalu cintai kamu. Aku ingin sekali nikah sama kamu. Jadi, aku berbuat begini ke kamu. Pergi sana. Kamu malah selingkuh. Dan sekarang suruh aku terima kasih sama kamu? Dengarkan perintah. Tutup semua jalan bagi grup Sharidan. 3 saudari Sharidan. Buang mereka ke wilayah hitam. Gak boleh dilepaskan selamanya. Kenzo, adikku yang baik. Tolonglah, lihat hubungan kita dulu. Kasihani kami. Kasih jalan hidup buat kakak-kakakmu. Semua ini karena Cakra. Kami cuma ikuti kehendaknya. Sebenarnya kami masih ada perasaan padamu. Memang benar, dia yang paksa kami lakukan ini. Ya tentu harus dihukum. Tapi kalian bertiga juga harus terima akibatnya. Kamu masih belum pantas beno aku. Aku sendiri bisa kendalikan wilayah ini. Guncang dunia. Bahkan jika gedung besar runtuh. Dan cegah bencana besar. Aku bisa hancurkan keluarga Sharidan. Kayak B. Orang lemah. Aku bisa injak kamu, Cakra. Cuma dengan 1 jari. Kamu bilang aku nggak bisa, B. Kamu. Kamu tak bisa B. Aku. Karena aku bukan keluarga Sharidan. Aku bukan adik kandung dari ketiga saudari itu. Cakra, kamu apa maksudnya? Kalau kamu bukan adik kandung kami, kenapa ada jimat keberuntungan dipakai saudara kami? Kalian bertiga cuma bodoh. Cuma karena jimat itu. Kalian pikir bisa buktikan? Kalian pikir aku nggak bisa ambil jimat itu dari adik kalian? Jadi, adik kandung kami yang asli di mana? Adik kandung kalian itu dulu sudah singgung aku. Aku hancurkan tubuhnya. Lalu ku buang ke laut jadi santapan hiu. Jimat jatuh darinya. Bagus ku simpan. Setelah itu, kalian bertiga ke sini. Kalian lumayan. Keluarga kalian kaya. Aku pura-pura jadi adik kalian buat ambil harta kalian. Tapi, kalian malah nggak kasih apa-apa. Malah buat aku dipukuli. Kita sudah lakukan apa? Kenapa kita korbankan Kenzo? Demi Pam, adik kita. Gara-gara Cakra. B, jingan itu dia terlalu licik. Semua salah dia. Ini semua salah kamu. Kamu yang B, adikku. Kamu yang hancurkan keluarga Sharidan. Kamu yang rusak hidup kami. Aku akan benu kamu. Kalian bertiga bodoh banget. Kok malah salahkan aku? Harusnya kalian yang disalahkan. Kalian bertiga bodoh banget. Kalian bertiga terlalu tamak. Kalian bawa aku ke sini supaya aku gantikan Kenzo, kan? Apa sih yang kalian sebut persaudaraan? Kalian cuma takut dia ambil alih perusahaan, sedangkan aku cuma boneka. Lagi pula sudah banyak yang kulakukan. Tapi apa yang aku dapat? Selain sudah apa lagi yang aku dapat? Siapa yang harus aku cari buat balas dendam? Muat. Kamu itu dasar biadab. Neraka menantimu. Apa aku biadab? Atau kalian yang biadab? Dengar baik-baik. Kalian kuma bengsaku. Karena libatkan kalian ke masalah ini, bukan karena Kem, Tian adikmu. Dasar wanita je, lang, empty saja.
Henti saja kamu. Berani-beraninya kamu pukul aku. Kenzo, aku sudah tahu kamu masih punya tempat di hati buat kakakmu. Kakak memang salah dulu. Kami akan lebih baik ke kamu sekarang. Jangan sok-sok peka di sini. Aku selamatkan kamu karena aku nggak mau. Kamu mesti begitu saja. Kalian bertiga wanita jahat. Pantasnya disiksa sampai MT. Hidup lebih buruk dari MT. Kenzo. Ini yang terjadi kalau kamu ikut campur urusan orang. Hentikan! Kamu kan suka sekali ikut campur. Ayo. Cari MT. Cari MT. Sheila. Aku suruh kamu berhenti. Kamu nggak paham? Sheila, bertahanlah. Kenapa masih bengong saja? Cepat ke sini. Bawa dia ke rumah sakit. Aku nggak peduli apapun caranya. Pastikan ibu dan anak selamat. Cepat. Kamu marah? Kamu tahu siapa aku? Hah? Kau mau usik aku lagi? Aku suruh kamu. Aku nggak cuma bakal serang kamu. Aku akan kamu. Ayahku itu Raja Suya. Coba serang aku sekali lagi. Apa? Apa? Raja Suya? Ini satu-satunya raja dengan nama keluarga berbeda di Tarka. Dia bahkan tak bisa disepelekan, bahkan oleh Adipati Cipto. Nggak sangka. Latar belakang Cakra Sekri ini. Pantas saja Cakra. Bisa sesombong itu. Kenzo kali ini pasti akan kena masalah besar. Sekarang kamu sadar salah. Kok nggak buru-buru datang ke sini? Minta maaf. Dan sujud di depanku? Pak Cakra. Pak Cakra. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau kamu itu anaknya Raja Suya, kita nggak akan salah paham begini kan? Terus, kenapa nggak ngomong kalau aku sudah Nuh, adik kalian. Dia masih kecil, kita bisa lama. Udah nggak ada hubungan apa-apa. Dia sudah empty, nggak ada gunanya. Iya, buat apa sih kita ribut? Soal orang yang sudah mati? Barusan aku salah, aku nggak seharusnya bicara kasar ke kamu, Pak Cakra. Kalau kamu nggak keberatan, kami bertiga siap layani kamu mulai sekarang. Kenzo, kenapa nggak cepat datang dan siap MT? Kalian bertiga itu nggak cuma berhati busuk, tapi juga nggak punya hati sama sekali. Aku benar-benar menyesal sudah anggap kalian sebagai saudara selama ini. Cakra, kamu nggak punya hak minta nyawaku. Kamu sakiti istriku. Nyawamu takkan terlindungi. Raja Suya pun tak bisa. Itu yang aku bilang. Raja Suya datang. Hari ini aku mau lihat, kamu bisa apa sama aku? Aku mau lihat, siapa yang nggak tahu diri berani ganggu anakku. Di wilayah Tarka ini, siapapun yang berani tantang anakku, sama saja kayak tantang aku, Raja Suya. Tindakan itu khianati bangsa. 3 generasi keluarganya akan dimusnahkan. Raja Suya, itu dia orang. Dia Kenzo. Dia berani remehkan kamu, bahkan berencana bunuh Pak Cakra. Cepat lepaskan anakku. Kalau ada apa-apa sama anakku, aku bakal siksa kamu sampai empty. Kenzo, kemarahan Raja Suya nggak main-main. Dia nggak cuma akan kuliti kamu, tapi juga seluruh keluargamu. Sekarang nggak bisa bunuh aku kan? Aku nggak sungkan sama kamu. Nanti aku ke rumah sakit. Nikmati waktu sama istri dan anakmu. Kenzo, cepat beri hormat ke adikku. Kalian semua, gak usah terlalu sombong. Anakmu, hari ini aku yang akan urus. Bagaimana? Siap? Kurang ajar. Berani-beraninya kamu lukai anakku. Siapa yang kasih kamu keberanian itu? Anakmu sudah semena-mena lukai istri dan anak. Sebagai ayah, kamu tak bisa didik dia baik. Sekarang malah salahkan aku. Anakku bukan untuk dihajar seenaknya.
Dia lahir dari keluarga kaya dan terpandang. Bukan hanya melukai istri dan anakmu, bahkan B, Nuh keluargamu sekalipun, kau harus terima dia tanpa melawan. Sikapmu sewenang-wenang. Kamu gak pantas disebut Raja Suya. Ayah, jangan banyak basa-basi. Tangkap dia sekarang. Aku mau siksa dia perlahan-lahan sampai empty. Kami juga, Sharidan. Lama putus hubungan sama Kenzo. Benar, kami tak ada hubungan dengan Kenzo. Kami bertiga pelayan Pak Cakra. Hidup kami punya Pak Cakra, meskipun kami jadi arwah Pak Cakra. Kalian bertiga cuma tak tahu malu. Juga menyikan. Aku buta panggil kalian kakak. Selama belasan tahun. Kamu mendingan khawatirkan dirimu sendiri. Bikin Pak Cakra lumpuh dan singgung Raja Suya. Siap hadapi murka Raja Suya. Pengawal, tangkap dia, siksa dia. Dan biar dia tahu akibat kalau berani tantang Raja Suya. Pengawal, tangkap dia, siksa dia. Dan biar dia tahu akibat kalau berani tantang Raja Suya. Baik. Kenzo, di depanmu ini para pengawal Raja Suya, pembunuh bayaran yang ayahku latih dan habiskan miliaran buat itu. Bahkan kalau kamu punya kemampuan sehebat langit, hari ini hidupmu tamat di sini. Dengar, aku nggak mau kalian langsung bunuh dia, patahkan saja tubuhnya. Aku sendiri yang akan siksa dia. Aku akan buat dia lihat istrinya M di depan matanya sendiri. Sudah dengar kata-kata Pak Cakra? Berlutut, menyerah, tanpa perlawanan. Kalau patuh kami cukup hancurkan satu tanganmu. Tapi kalau melawan, Kami hancurkan kedua tanganmu. Raja Suya sudah keluarkan banyak biaya besar buat latih kalian semua. Bukannya bela negara atau rakyat, kalian malah jadi alat kejahatan. Dengan perilaku kayak begitu, kalian benar-benar gak layak hidup di dunia ini. jika waktu begini, kamu masih saja berkuar-kuar. Nggak tahu diri. Baiklah, ayo kita lihat. Apa yang lebih kuat? Mulut kerasnya atau tajamnya pedang kita? Sekali tebas, semua penjaga roboh. Kekuatan Kenzo, kok sekuat ini? Kamu juga punya kemampuan. Bisa, Be? Nu banyak orang. Sayang banget. Aku kasih kamu satu kesempatan. Berlutut. Minta maaf. Dan tunduk ke aku. Aku bakal lupakan semuanya. Selain itu, aku akan jadikanmu tamu kehormatan di rumah. Kekayaan dan kehormatanmu nggak habis. Bagaimana menurutmu? Raja Suya, kenapa lakukan ini? Kenzo hampir lumpuhkan Pak Cakra. Bagaimana Anda bisa maafkan dia? Iya benar, bukannya hukum dia, Anda malah ampuni dia. Bagaimana dengan Pak Cakra? Diam kalian semua. Apa aku perlu kalian ikut campur urusanku? Aku dengar kamu yatim piatu. Kebetulan kita berdua bermarga syaridat. Aku akan mengangkatmu. Bagaimana menurutmu? Kamu gak sehebat itu juga. Tapi lagaknya besar banget. Baiklah, kalau begitu, hari ini aku kasih kamu satu kesempatan. Berlutut sekarang. Minta maaf. Mungkin kau ampuni nyawamu. Bagaimana? Kurang aja. Berani-beraninya kamu tantang aku. Bahkan banggang aku. Ini karya meti. Pedang ini namanya pedang talua. Dianugerahkan ke aku oleh ketua Ordo Naga. Tajam hingga bisa belah rambut, potong besi kayak tanah liat. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Berlututlah, tunduk padaku, maka aku akan ampuni nyawamu. Kenzo, apa yang kamu lakukan? Cepat taruh pedang itu. Kalau kamu berani lukai ayahku, meski hanya sehelai rambutnya, aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Kenzo, jangan gegabah. Mau apapun, kita bisa diskusi. Aku bersedia penuhi semua permintaanmu. Uang, kekuasaan, wanita cantik, semuanya. Bahkan ketiga saudari dari keluarga Salidan pun akan aku serahkan ke kamu. Jangan bertindak gegabah. Aku nggak tertarik sama uang atau wanita cantik. Yang aku mau sekarang cuma lehermu. Terbelah. Tunggu. Kenzo, kalau aku empty, istrimu akan ikut empty sama bayinya. Apa maksudmu? Anakku bilang, kamu sangat jago bertarung. Sebelum kesini, aku sudah siapkan semua. Sebelum masuk. Sudah kirim tim ke rumah sakit. Tangkap istrimu. Utusanku petarung terbaik. Adipati Cipto pun. Rekat hak bisa lindung istrimu. Kamu kan bergelar. Kelakuan begini memalukan. Benar-benar rendah. Kuat menang, lemah kalah. Apa gunanya bicara? Apalagi, orang-orangku sekarang pasti sudah berhasil. Ayah, luar biasa. Satu gerakan saja langsung hentikan semuanya. Lapor kepada Yang Mulia. Tangkap Sheila dan anaknya. Mereka akan segera dibawa ke sana.
Bagaimana sekarang, Kenzo? Bahkan Adipati Cipto tak bisa selamatkan kamu. Kamu menyerah saja. Kenzo, kamu masih berani lawan ayahku. Kamu pikir kamu siapa? Jago bertarung tak berguna. Sekali gerakan, kamu di tanganku. Kamu masih berdiri di situ. Cepat ke sini. Berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau enggak, Aku akan suruh orang buat B. Lu, kamu, dan istri. Lihat, kan? aku sudah bilang, apa gunanya kekerasan tanpa strategi? Kayak pepatah bilang, yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Gak peduli seberapa hebat seseorang, selama kita pegang kelemahannya, dia harus tunduk dan berlutut. Jadi, peliharaan kita. Hahaha, ayah benar-benar bijaksana. Kamu berani tampar aku? Bukannya kamu suka berlutut, kan? Hari ini aku akan buat kamu berlutut sampai puas. Karena kamu lindungi Cakra. Karena kamu culik istri dan anakmu. Karena kamu pengecut yang hina. Kenzo, kamu cari MT. Raja Suya, orang yang ke rumah sakit sudah kembali. Bawa mereka ke sini. Kenzo, aku akan buat kamu saksikan pakai mata kepala sendiri. Bagaimana istri dan anakmu, ini dengan tragis di depanmu. Orang yang kusuruh kamu bawa itu mana? Mohon maaf, Raja Su. Kami disergap. Begitu tiba di rumah sakit, langsung dikepung. Mereka terlalu tangguh. Kami benar-benar nggak bisa lawan. Tapi, tadi di telepon kamu bilang misimu berhasil. Mereka paksa kami bilang. Selain itu, mereka juga suruh kami sampaikan sesuatu buat Pak Kenzo. Ada yang mau disampaikan? Sampaikan sekarang. Jangan alasan. Mereka suruh Pak Kenzo tenang. Sheila dan bayinya selamat. Persalinannya lancar. Pergi dari sini. Pergi. Kalian semua pergi. Raja Suya. Waktunya sudah hampir habis. Kamu harus empty. Hah? Nggak boleh, Be. No, aku ini. Raja Suya, Pilar Tarka. Siapapun yang mau kup, no. Nggak ada yang bisa selamatkan dia. Siapapun yang mau cup, nah, nggak ada yang bisa selamatkan dia. Aku bukan dari keluarga kerajaan. Be, pangeran. Berani tanggung risikonya? Aku berani tanggung. Di belakangku ada gunung besar. Putri Cantika. Yakin bisa tahan dia? Apa? Putri Cantika? Itu kan putri kesayangan penguasa negara. Dia murid kesayangan ketua Ordo Naga. Bela diri dan statusnya. Tiada tandingannya. Dengan hubungan itu, ditambah identitas Raja Suya, Kenzo takkan berani. Dia takkan bertindak. Ternyata Pak Kakak sehebat ini. Kita bertiga harus layani Pak Cakra. Baik-baik dan gantungkan harapan padanya. Putri Cantika, terus kenapa? Orang kayak kamu moralnya tak dalam posisi. Abaikan rakyat, cuma manfaatkan kekuasaan. Harus dimusnahkan. Sombong banget, Kenzo. Dengar? Putri Cantika sandaran ayahku, kekasihnya, dan juga ibuku. Kalau kau usik ayahku, seluruh keluargamu hancur. Sudah kubilang, aku Kenzo, mau nu, ya apapun tak bisa halangi aku. Selama orang-orang kayak kamu tak dimusnahkan, Taka ini takkan jadi negara sejati. MT. MT. Di wilayah Tarka, berani hancurkan putraku, dan sekarang kamu mau nyawa suamiku juga? Apa ini pemberontakan? Istriku, akhirnya kamu datang juga. Kalau kamu gak datang sekarang, aku pasti sudah diape. Dan kamu gak akan pernah lihat aku lagi. Ibu akhirnya datang buat selamatkan aku dan ayah. Si pekundang ini berusaha aku dan ayah. Ibu, cepat bela kami. Tenang. Di wilayahku, siapapun yang berani usik keluargaku, akan kubuat dia MT. Tanpa kuburan. Putri Cantika datang sendiri. Kali ini Kenzo benar-benar gak punya harapan. Berani banget. Masih belum berlutut buat terima hukuman? Atau kamu mau pancing amarahku? Masalah ini karena anakmu yang salah dulu. Dan suamimu, si pekundang, bantu perbuatan keji itu. Apa Putri Tarka? Juga sepicik ini. Gak bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apa semua itu penting? Menurutku, yang paling penting itu, kamu gak seharusnya usik anak dan suamiku. Suami dan anakmu itu manusia. Apa istri dan anakku bukan manusia? Kalian semua cuma lapisan paling bawah masyarakat. Bisa diinjak suami dan anakku. Itu suatu kehormatan buat kalian. Itu juga takdir yang sudah ditentukan. Sejak kamu dilahirkan, semua rakyat cuma pecundang di mata penguasa. Apa kamu gak paham? Benar. Kamu tahu siapa kami. Dan tahu siapa dirimu. Hah? Berani-beraninya kamu pamer gigi di sini dan lawan kami. Kamu pantas. Kenzo,
Beberapa hal memang ditentukan sejak lahir. Terima saja nasibmu supaya kamu bisa MT lebih cepat. Berlututlah di depan suami dan anak dan aku akan kasih kamu kemudahan. Kalau enggak, aku akan cabik tubuhmu. Aku benar-benar gak sangka Putri Tarka yang begitu dihormati bisa ucapkan kata-kata yang buat dia lupa asal-usulnya. Kamu sudah lupa. Keluarga leluhurmu juga berasal dari lapisan bawah masyarakat. Raja selalu turun ke rakyat kecil setiap tahun. Buat pahami hati rakyat. Ayahmu sendiri pun gak pernah lupakan akar. Baru beberapa tahun hidup nyaman, kamu sudah lupa. Semua akarmu, dia. Kamu yang sudah diusir dari keluarga Sheridan gak layak komentari aku dan ayahku. Ingat, aku seorang putri yang pernah jaga gerbang negara. Cuma pakai satu pedang, aku bisa bantai ratusan ribu musuh. Bahkan, 18 pemimpin negara termasuk Apollo. Kontribusiku ke Tarka jauh melampaui kamu. Pecundang yang gak berguna. Kalau bukan karena Ordo Naga yang dukung kamu pikir bisa dapat kejayaan kayak begitu? Bisa taklukkan musuh? Pintu negara dijaga Ordo Naga. Kamu cuma muncul di detik-detik terakhir. Ratusan ribu musuh tiwasmi Ordo Naga. Kamu cuma bersihkan medan perang. Pemimpin musuh 18 negara, Apollo, juga dipenggal ketua Ordo Naga. Dia kasih semua pujian itu ke kamu buat lompatmu dari putri biasa. Jadi putri agung dari Tarka. Kamu tahu dari mana? Mana tahu, nggak penting. Yang penting kamu tahu semua yang kamu punya sekarang. Pemberian Ordo Naga. Ordo Naga dulu bisa dukung aku. Artinya mereka dukung aku. Apa yang kulakukan? Mereka, aku itu. Kamu lupa? Pertama kali kamu ke medan perang, apa ucapanmu? Buat rakyat hidup, buat langit dan bumi, buat teruskan ilmu para leluhur, buat ciptakan kedamaian abadi. Itu sumpahmu waktu itu. Kamu sudah lupa? Justru karena kata-kata itu, Ordo Naga tanpa henti bantu kamu jadi putri agung. Buat kamu berkuasa di medan perang dengan prestasi luar biasa. Karena kata-katamu saat pejabat menentang, Ordo Naga lawan arus mendudukkanmu di tahta putri agung. Semua itu sudah kamu lupakan? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin dia tahu semua itu? Dia sebenarnya siapa? Tapi sekarang. Kamu lupakan niat awalmu. Semua tujuan muliamu hilang. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bersihkan jalur ini atas nama Ordo Naga. Kamu kira kamu siapa? Gantikan Ordo Naga bersih-bersih. Kenzo, bukannya kamu kenal Adipati Cipto? Kamu pasti cari tahu cerita ibuku dari Adipati Cipto. Kamu gokso, Bang. Oh, begitu. Aku hampir saja dibodohi bajingan ini. Iya, betul. Sayang, jangan bicara sama pecundang kelas bawah kayak begini. Ayo cepat, habisi dia. Pecundang. Harusnya kamu tahu diri dan tetap jadi pecundang. Tahu terlalu banyak. Nggak bakal bagus buat kamu. Kamu malah makin cepat MT. Kalau kamu ngotot, kamu nggak berguna lagi. Kamu yang harus MT. Kenzo, kekuatannya luar biasa. Bahkan Putri Cantika kalah. Ternyata dia memang punya kekuatan. Makanya dia bisa sombong banget. Kalau begitu, biar aku tunjukkan ke kamu. Jurus pedang Dewa Nagaku. Jurus pedang Dewa Naga memang hebat, tapi nggak ada gunanya buat Kalau begitu, terima ini. Mana mungkin dia bisa hindari semua serangan. Kamu siapa sih? Kok tahu banget tentang jurus pedang Dewa Naga? Jurus ini diajarkan langsung ketua Ordo Naga Kyaku. Kamu itu... Aku nggak sangka Kenzo punya kemampuan sehebat ini. Bahkan Putri Cantika pun bukan tandingannya. Nggak bisa. Kenzo harus MT. Kalau nggak kita semua akan celaka. Cuma kematiannya, kita bisa dekat ke Pacakra dan terbang tinggi. Hisajo. Adik, kakak tahu salah. Kasih kakak
Kesempatan terakhir. Cuma sekali saja ya. Aku kasih kesempatan. Kamu pantas. Aku dukung kamu jadi dewa perang. Tapi kamu khianati aku. Berulang kali mau. Ambil nyawaku. Tadi aku baru saja selamatkan kamu dari tangan Cakra. Tapi kamu malah berencana tikam aku dari belakang. Wanita kaya kamu. Berhati iblis. Memang pantas, MT? Pantas. Meci. Henny. Kakak. Kamu masih manusia nggak sih? Kamu punya hati nurani nggak? Kenzo, waktu itu kami bertiga yang besarkanmu. Meski nggak berjasa, paling nggak kami sudah kerja keras. Sekarang kamu malah benu, Kak Henny. Kamu masih manusia nggak? Perempuan seperti dia. Berhati ular berbisa. Aku langsung B. Dia. Itu terlalu murah hati. Kalau nggak, tunggu disiksa sampai MT. Kamu, Kenzo, kamu nggak akan empty dengan tenang. Putri Cantika, tolong balaskan dendam Kak Henny. Asal bisa balas dendam buat Kak Henny. Siap jadi budak kalian seumur hidup. Jadi, maksudmu, Kenzo itu kalian bertiga yang temukan? Benar. Saat Kenzo kecil, terbuang di jala. Kami bertiga temukan dan rawat dia. Kamu jago pedang Dewa Naga. Kukira kamu ketua Ordo Naga. Ternyata kamu cuma anak yatim yang ditemukan ya. Tenang aja, dendam kalian akan aku balaskan. Hari ini, Kenzo nggak akan bisa keluar. Hidup-hidup dari pintu ini. Istriku, jangan gegabah ya. Si Kenzo itu punya kekuatan luar biasa. Kita berdua bergabung saja, nggak bakal bisa kalahkan dia. Siapa bilang kita harus turun tangan sendiri? Jangan lupa, kita punya pelindung di belakang kita, yaitu Ketua Ordo Naga. Cukup dengan satu telepon dari aku, Ketua Ordo Naga pasti bakal turun tangan. Kalau Ketua Ordo Naga yang turun, dia itu yang terkuat di dunia. 100 orang Kenzo juga nggak bakal cukup buat lawan dia. Ibu, nggak perlu banyak ngomong. Cepat panggil Ketua Ordo Naga. Waktu itu tiba, dia pasti bakal balas dendam buat kita. Biar aku juga bisa lihat bagaimana hebatnya Ketua Ordo Naga. Kenzo, jangan coba lari ya. Tunggu saja sampai aku panggil Ketua Ordo Naga. Lihat aja nanti, kamu bakal empty kayak bagaimana. Ketua Ordo Naga sudah datang dan dia ada di depan mata kalian. Nggak usah dicari lagi. Aku ini Ketua Ordo Naga. Kamu pikir dengan sedikit kemampuan bisa mengaku sebagai Ketua Ordo Naga, kamu bisa tipu orang lain, tapi bisa tipu aku dan Ratna? Siapa tak tahu? Kamu orang yang dulu kami temukan di jalanan. Kamu itu siapa? Ketua Ordo Naga ya? Putri, Kenzo tantang kewibawaan Ordo Naga. Cepat telepon Ketua Ordo Naga buat tangani dia. Oke, aku telepon sekarang. Tutup teleponmu itu. Apa kamu nggak berhenti? Yang nggak berhenti itu kamu kan? Kamu malah telepon lagi. Suruh aku tutup telepon. Kamu maunya apa sih? Apa? Kamu benar? Perintah langit. Hidup panjang sejahtera. Naga langit. Ketua kembali posisi. Apa? Ketua? Aduh, ternyata yang terhebat ada di sekitar kita. Tapi kita nggak tahu. Kita sebenarnya lagi apa sih? Keluarga Sharidan. Benar-benar hancur. Ini nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Kenzo si pecundang itu kok bisa jadi Ketua Ordo Naga? Ketua? Aku tahu aku salah. Aku cuma khilaf. Ketua, pertimbangkan jasa-jasaku di masa lalu di medan perang. Raja langgar hukum, dihukum seperti rakyat. Hari ini, gelar Raja Suya dan Putri Cantika dicabut. Mereka jadi rakyat biasa. Anak mereka, Cakra, yang banyak berbuat jahat, berperilaku nakal, dan abai nyawa manusia, dipenjara seumur hidup, lalu dihukum mati.
Kami salah. Kasih kami kesempatan lagi. Selama kamu bebaskan kami siap layani kamu. Kami siap layani kamu. Akhir dari kisah kalian berdua hanya ada satu, yaitu nanti